Lucy berlutut di depan Su Tianran sembari memberitahukan bagaimana mungkin aku mengandung anak orang lain. Su Tianran menegaskan bahwa tidak ada orang yang ingin istrinya mengandung anak orang lain. Namun kali ini aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku bahkan telah memilih kandidat yang cocok untuk ditanamkan di rahimmu. Karenanya aku berencana mengambil beli sperma dari sepupu jauhku. Dan setelah semua rencana ini selesai, aku akan membunuh orang itu demi menjaga rahasia ini tidak terbongkar. Dijelaskan bahwa sepupu jauh Su Tianran masih memiliki garis darah dari garis keturunan bangsawan. Namun karena mutasi jiwa bela dirinya, ia tidak dapat menjadi master jiwa dan hanya dapat memegang posisi yang sangat rendah dalam keluarga kerajaan. Lucy lantas bertanya, apakah tidak ada cara lain? Su Tianran menggelengkan kepalanya sembari meminta untuk tidak perlu cemas. Meskipun anak yang kamu kandung bukan anakku, aku berjanji akan menganggap anak itu sebagai anakku sendiri. Dan bahkan aku akan menjadikannya sebagai pewaris sah dari tahtaku. Di akhir pembicaraan, Su Tianran meminta Jusi untuk segera bersiap. Menurut perhitungannya, beberapa hari ke depan adalah waktu yang paling tepat bagi Jusi untuk hamil. Ketika Jusi berjalan keluar dari pintu, ekspresinya secara bertahap berubah dan bergumam mengatakan, mengapa aku tidak menyadarinya? Aku hanya akan menjadi pion bagi Su Tianran. Sementara itu di tempat lain, Po Yuho akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya. Ketika dia kembali sadar, dia terkejut menemukan dirinya telah berada di sebuah ruangan yang sangat akrab baginya. Yuho mengingat kembali setiap pertarungannya melawan Kaisar Naga dulu, serta bagaimana ia dibuat menusuk dirinya sendiri. Namun tepat pada saat ini, Yuho sekali lagi dibuat terkejut menyadari tidak ada rasa sakit dari cedera sebelumnya, bahkan setiap luka-lukanya juga ikut menghilang. Ditambah lagi, ia merasakan ada sebuah kekuatan jiwa yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Sementara Yuho bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, pintu tiba-tiba terbuka memperlihatkan sosok Nang Kyukyu yang berjalan memasuki kamar. Ketika Nang Kyukyu melihat Yuho yang sudah siuman, Nang Kyukyu berkata, "Kamu sudah bangun ya?" Nang Kyukyu kemudian menjelaskan bahwa Yuho sudah tidak sadarkan diri selama 7 hari. Setelah Tang Wuton mengantarnya kembali, Tang Wuton tidak mengatakan apapun dan pergi begitu saja. Yuho mengerutkan alisnya mendesah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia masih hidup, namun dia samar-samar menebak Kaisar Naga dulu masih membiarkannya hidup. Hanya saja saat itu lukanya sangat parah dan bahkan energi kehidupannya hampir sepenuhnya menghilang. Ketika Yuho memikirkan tikaman terakhirnya, Yuho tiba-tiba berkata, "Jangan bilang padaku Kaisar Naga dulu sengaja melakukannya. Namun luka-lukaku sangat parah. Bagaimana mungkin aku masih hidup? Selain itu, aku bahkan tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Di sisi lain, kekuatan jiwaku bahkan tampaknya mengalami peningkatan." Yuho bertanya bagaimana kondisinya ketika Tang Wuton mengantarnya kembali. Nang Kyukyu menjawab, "Kondisimu cukup bagus, hanya saja kamu tidak sadarkan diri. Setelah melihatmu baik-baik saja, senior tertua juga tidak menyelidikinya lebih jauh." Yuho memikirkan sesuatu. Jelas pada saat itu kondisinya tidak baik-baik saja. Namun jika dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sepertinya dia hanya bisa bertanya pada Tang Wuton. Ketika Yuho berjalan keluar dari pintu kamar, ia mengatakan akan menemui senior tertua terlebih dahulu. Nang Kyukyu mengejarnya sembari mengingatkan untuk tidak melupakan apa yang telah kamu janjikan padaku. Saat itu ketika Guru Suan melihat logan langka yang aku bawa kembali, ia tampak sangat bersemangat. Menanggapi perkataan Nang Kyukyu membuat Yuho tersenyum sembari memberitahukan untuk tidak perlu khawatir, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu. Ketika Bebe melihat kedatangan Yuho, Bebe berkata, "Junior kecil, kamu benar-benar tidak bisa diingatkan. Aku tidak akan membiarkanmu lagi meninggalkan sekte dengan begitu mudah. Setiap kali kamu pergi, kamu pasti akan menemui masalah. Sekarang katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Menanggapi pertanyaan Bebe, Yuho tertawa sembari berkata, "Senior tertua, tolong jangan marah padaku. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Aku hanya pergi ke kota Hependo untuk mencari tahu di mana Guru Shoya dan Senior Shota berada. Ketika aku mencari mereka, dalam perjalanan aku bertemu lawan yang cukup tangguh. Setelah pertarungan sengit, aku berhasil mengalahkannya, namun aku juga jatuh pingsan akibat kekuatan jiwaku yang sangat terkuras."
Yuho tidak menceritakan semuanya karena takut Bebe marah kepadanya. Ketika Yuho berbicara, ia memikirkan apakah master jiwa jahat yang ia segel di dalam alat jiwa penyimpanannya masih hidup atau tidak. Yuho menuangkan kekuatan jiwanya mengeluarkan master jiwa jahat yang tersegel di dalam alat jiwa penyimpanannya. Ketika Bebe melihat master jiwa itu, Bebe tertegun sesaat sebelum bertanya, "Inikah master jiwa jahat yang kamu tangkap? Apakah dia masih hidup setelah berhari-hari dibekukan olehmu?" Yuho menjawab, "Perlu banyak upaya untuk menangkap orang ini. Master jiwa jahat ini berada di level saga jiwa, bahkan jika dia membeku selama berhari-hari, dia seharusnya masih hidup berkat kekuatan jiwanya yang sangat tinggi." Setelah mengatakan itu, Yuho mengangkat tangannya menekan master jiwa jahat yang telah ia bekukan. Di bawah kendali Yuho, elemen es ditarik keluar melelehkan setiap permukaan es yang membekukan master jiwa jahat tersebut. Selama proses ini, Yuho merasakan tidak hanya kekuatan jiwa serta kekuatan spiritualnya yang meningkat, ia juga merasakan pengendalian atas kekuatan jiwanya juga ikut meningkat. Ketika es yang membekukan master jiwa jahat telah sepenuhnya menguap, Yuho menggunakan jiwa bela diri ketiganya, yakni jiwa bela diri nekromancer, dan menggumamkan beberapa mantra. Sebuah aura gelap menyeramkan melonjak keluar dari tubuhnya merangsang master jiwa jahat di depannya. Ketika Yuho merilis skill tiruannya, segala sesuatu di sekitarnya seketika menjadi terdistorsi. Lampu-lampu meredup, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura yang sangat menyeramkan. Bebe menarik Nankigyo dan bersembunyi di sudut ruangan yang gelap. Meskipun Bebe tidak tahu apa yang akan dilakukan Yuho, ia jelas menyadari Yuho pasti memiliki rencananya sendiri untuk berurusan dengan master jiwa jahat ini. Singkatnya, setelah master jiwa jahat mendapatkan kembali kesadarannya, master jiwa jahat sedikit linglung ketika dia bertanya, "Di mana aku berada?" Yuho yang telah menggunakan skill turunnya meniru penampilan Hilikeshi dengan dingin berkata, "Maka kamu bertanya di mana kamu berada?" Ketika Yuho berbicara, undulasi kekuatan spiritualnya telah diubah layaknya seperti seorang master jiwa level D2, membuat master jiwa jahat sontak terkejut dan hampir tidak dapat mengendalikan dirinya. Master jiwa jahat dengan spontan bertanya, "Siapa kamu?" Yuho menjawab, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi padamu." Master jiwa jahat secara tidak sadar menjawab, "Ada seorang saga jiwa menerobos memasuki istana dan membunuh salah satu bawahanku. Setelah aku menemukannya, aku langsung mengejarnya. Akan tetapi orang itu tiba-tiba melancarkan serangan balik dan menjatuhkanku. Setelah kejadian itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi." Master jiwa jahat sekali lagi bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Yuho dengan dingin menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak perlu tahu siapa aku? Yang perlu kamu tahu, pemimpin Sekte Zhongli mengirimku untuk mengawasi kalian semua." Mendengar Yuho menyebut nama Sekte Zhongli, suara master jiwa jahat itu mulai terdengar lebih sopan ketika dia bertanya, "Apakah Anda berasal dari kuil suci?" Yuho lanjut berkata, "Jika kamu sudah tahu, sekarang katakan padaku apa lagi yang belum kamu katakan, dan juga, seperti apa rupa orang yang telah menyerangmu?" Master jiwa jahat tertawa pahit ketika dia menjawab, "Tuan, tolong maafkan saya sama sekali tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi." Yuho lanjut berkata, "Karena kamu tidak mengingatnya, maka aku akan membantumu untuk mengingatnya. Jangan melawan, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya." Ketika Yuho berbicara, ia mulai membaca mantra yang mengandung kekuatan magis. Bebe yang menyaksikan dari sudut ruangan mulai sedikit cemas. Ia bergumam mengatakan, "Orang ini terlalu berani. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, masalah mungkin timbul jika master jiwa jahat itu memberikan perlawanan." Lapisan cahaya putih pucat melayang membentuk api pengendalian spiritual yang dapat mengendalikan seseorang. Ketika master jiwa jahat itu menatap lapisan cahaya tersebut, ia merasakan seolah-olah arwahnya ditarik keluar, pikirannya mulai kacau, kendali atas tubuhnya juga perlahan-lahan menghilangkan, hingga pada akhirnya kesadarannya juga ikut menghilang seolah-olah sedang berada dalam pengaruh hipnotis. Setiap pertanyaan apapun yang akan ditanyakan Yuho, master jiwa jahat secara tidak sadar akan menjawab semua yang Yuho tanyakan. Ketika Yuho bertanya siapa namamu serta apa tujuanmu berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi, master jiwa jahat menjawab kalau dirinya bernama Chuyan Wei. Ia berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi hanya untuk membantu Douluo mimpi buruk mengendalikan Kekaisaran Jiwa Surgawi di bawah naungan Kekaisaran Ryue. Pada saat yang sama, Chuyan Wei juga bertugas mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Yuho lanjut bertanya di mana dua wanita suci Gereja Roh Kudus berada. Chuyan Wei menjawab, "Di antara dua nyonya suci. Salah satunya berada di garis depan pertempuran, sementara yang satunya sepertinya sedang dikurung di markas Basar."
Yu Hao terus melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. Ketika Chu Yanwei akan menjawab di mana letak markas besar gereja Roh Kudus, tubuhnya tiba-tiba membesar hingga akhirnya meledak. Yu Hao dengan cepat mengubah jiwa bela dirinya ke kalajengking Giok Es dan membawa Bei serta Nan Qiu melarikan diri menghindari ledakan tubuh Chu Yanwei. Ledakan tubuh Chu Yanwei mengakibatkan ruangan Bei hancur seketika. Puing-puing bangunan berhamburan ke segala arah. Bei melayang ke sisi Yu Hao dan bertanya, "Junior kecil, apakah kamu terluka?" Yu Hao menggelengkan kepalanya mengatakan, "Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku tidak menyangka Chu Yanwei memiliki segel kutukan pada jiwanya. Segel ini seharusnya ditanam oleh seorang master jiwa jahat titel Douluo. Ketika Chu Yanwei akan mengungkapkan rahasia mereka, segel yang ditanamkan pada jiwanya akan secara otomatis dipicu membuat tubuh Chu Yanwei meledak. Namun untungnya kita telah mendapatkan beberapa informasi tentang Guru Xiaoya. Guru Xiaoya ada di garis depan kekaisaran jiwa surgawi, sementara sepertinya senior Xiao Tao dikurung di markas pusat karena tidak bisa menekan api jahat di tubuhnya. Kita harus menemukan senior Xiao Tao secepat mungkin. Aku takut jika aku tidak membantunya menekan api Phoenix jahatnya, ia akan kehilangan akal rasionalnya lagi." Setelah ledakan yang menghebohkan sebelumnya, semua anggota Sekte Tang berkumpul di tempat kejadian. Setelah mendapat informasi tentang Tang Ya, Susanshi menatap Bei sembari berkata, "Kapanpun dan dimanapun, aku akan ikut bersamamu untuk mencarinya." Yu Hao menambahkan, "Jika bukan karena Guru Xiaoya, Sekte Tang tidak akan pernah ada lagi. Senior ketiga benar, apapun yang terjadi, kami akan mengikutimu menyelamatkan Guru Xiaoya." Bei menatap ke atas cakrawala sembari mengepalkan tinjunya. Dia jelas menyadari bahaya yang akan mereka hadapi dalam perjalanan kali ini. Meskipun mereka berasal dari Sekte Tang, namun semua orang tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek adalah satu kesatuan. Begitu Sekte Tang melibatkan diri dalam peperangan, tidak diragukan lagi Akademi Shrek juga akan bergabung ke medan pertempuran. Bei menatap semua orang dan berkata, "Karena masalah ini sangat penting. Karenanya, Sekte Tang tidak bisa memutuskannya sendiri. Kalian bubarlah terlebih dahulu. Aku dan Yu Hao akan pergi ke Akademi Shrek untuk bertanya bagaimana pendapat mereka tentang masalah ini." Singkatnya, Bei dan Huo Yu Hao bergegas menuju Akademi Shrek. Dalam perjalanan, Bei bercerita tentang perkembangan sekte selama periode waktu ini. Mengikuti rencana Akademi Shrek, 3 Legiun Insinyur Jiwa sedang dalam proses untuk didirikan. Sejumlah besar sumber daya telah dikumpulkan. Sekte Tang dan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek melakukan yang terbaik untuk membangun 3 Legiun Insinyur Jiwa ini. Berdasarkan perkembangan, ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini seharusnya akan berhasil didirikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 3 Legiun Insinyur Jiwa dilatih di bawah pengawasan Douluo Xian Liner dan Qian Duo. Setiap siswa halaman dalam terlibat dalam pelatihan, dipastikan, di masa depan mereka akan menjadi kekuatan utama dan juga akan menjadi kekuatan elit Sekte Tang. Setelah perjalanan singkat, Yu Hao dan Bei akhirnya tiba di kota Shrek. Ketika Yu Hao berdiri di depan pohon Dewa Laut, ia membungkuk memberi hormat pada mendiang gurunya Muen. Di benaknya Yu Hao berkata, "Guru, kali ini aku menghadapi Long Xiaoyao, tetapi aku tidak tahu mengapa dia melepaskanku. Apakah itu karenamu atau ada hal lain? Aku juga tidak tahu mengapa kultivasiku meningkat setelah mengalami 9 kali tusukan, serta mengapa tidak ada bekas luka di tubuhku." Di dalam paviliun Dewa Laut, Penatua Xuan memandang Yu Hao sembari berkata, "Yu Hao, mengapa kamu selalu menciptakan masalah setiap kali kamu pergi?" Mendengar ini Yu Hao sontak saja tertegun. Ia mendesah pelan mengatakan, "Jangan bilang padaku Tang Wutong telah memberitahu Penatua Xuan tentang pertemuanku dengan Douluo Kaisar Naga." Yu Hao berkata, "Penatua Xuan, aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak, namun kali ini aku mendapatkan beberapa prestasi. Bahkan jika aku salah dalam beberapa hal, aku harusnya masih bisa menebus kesalahan itu." Penatua Xuan berkata, "Kamu memang melakukan kesalahan yang menyebabkan masalah bagiku. Namun kamu juga melakukannya dengan sangat baik di Extreme North. Sekarang katakan padaku, bagaimana kamu merusak rencana Kekaisaran Ryue? Mengingat kemampuanmu, kamu seharusnya tidak bisa berurusan dengan seluruh pasukan Kekaisaran Ryue seorang sendiri." Kata-kata Nan Qiu juga sangat ambigu. Dia juga tidak tahu apa yang kamu lakukan. Setelah mengetahui masalah yang dimaksud Penatua Xuan sama sekali tidak terkait dengan Kaisar Naga Douluo membuat Yu Hao sedikit lega. Ia batuk sebelum menjelaskan mengatakan, "Penatua Xuan, apakah Anda masih ingat roh yang saya miliki? Di bawah komando Permaisuri Salju, Titan Snow Devil yang merupakan raja ketiga di Extreme North bersedia membantuku menghancurkan pangkalan militer Kekaisaran Ryue." Setelah mendengar cerita Yu Hao, Penatua lantas berkata, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan binatang buas di wilayah Extreme North.